Kok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti. Di sini kami akan menelaah sebuah kasus tentang efek meningkatnya harga bahan bakar fosil terhadap perkembangan industri dan cara mengatasinya. Di mana tingginya harga minyak bumi yang kian meningkat dalam beberapa tahun terakhir menjadi PR bagi sektor industri untuk mempertahankan tingkat pendapatan mereka. Selain itu, efek dari penggunaan bahan bakar fosil yang kian meningkat dapat menyebabkan emisi gas, rumah kaca, dan faktor buruk lainnya bagi keseimbangan alam. Kenaikan BBM menjadi salah satu contoh meningkatnya harga bahan bakar fosil, seperti yang dapat kita lihat dalam grafik berikut. Di mana dalam grafik tersebut terdapat kenaikan yang terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun dan akan terus selalu meningkat ke depannya. Dalam kasus disebutkan ada dua macam cara yang dapat perusahaan lakukan guna menghadapi tantangan. Yang pertama yaitu mengurangi faktor-faktor produksi selain energi. Nah, yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi adalah modal ya teman-teman. Dan ini akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Cara yang berikutnya adalah mengurangi penggunaan energi melalui teknologi. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan mengganti faktor produksi atau modal adalah dengan membeli mesin yang lebih mahal, namun lebih hemat energi. Selain itu, kita juga dapat mengganti energi selain bahan bakar fosil tersebut. Walaupun lebih mahal sih, karena cara ini akan menguntungkan perusahaan secara jangka panjang teman-teman. Dikarenakan terus naiknya harga dari bahan bakar fosil tersebut yang menjadi bahan bakar mesin itu sendiri. Selain itu, ini juga meningkatkan responan kesensitifan perusahaan terdapat kenaikan harga bahan bakar teman-teman. Jadi intinya, dari cara-cara tersebut adalah kita membeli mesin yang lebih mahal, namun lebih hemat energi. Dengan contoh kita dapat mengganti mesin yang berbahan bakar fosil dengan mesin yang menggunakan bahan bakar listrik. Sebagai contohnya adalah mobil listrik dan motor listrik. Oh iya teman-teman, mobil listrik menggunakan baterai loh sebagai sumber energinya. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat, baterai dan bahan bakar minyak dapat bersama-sama digunakan dalam menggerakkan sebuah mobil. Oh ya, dalam istilah mobil listrik terdapat dua jenis energi yang dapat menggerakkan mobil tersebut, yaitu PHEV dan BEV. Kira-kira upaya yang dimaksud dengan dua jenis energi tersebut? BEV atau Battery Electric Vehicle adalah energi yang tersimpan di dalam kemasan baterai itu sendiri. Mobil listrik yang menggunakan jenis BEV ini dapat menjangkau jarak tempuh dari 100 sampai 250 km loh teman-teman. Lumayan jauh juga ya ternyata. Oh ya, mobil listrik jenis BEV ini tidak mengeluarkan emisi seperti karbon dioksida dan juga emisi polutan lainnya seperti zat timbal. Jadi dipastikan bahwa mobil ini sangat ramah lingkungan. Plug-in Hybrid Electric Vehicle atau PHEV adalah mobil yang menggunakan fleksibilitas dalam sumber bahan bakar, berbeda dengan BEV yang hanya menggunakan listrik saja. PHEV ini dapat menggunakan sumber energi listrik yang disimpan pada baterai dan juga menggunakan sumber energi dari pembakaran bahan bakar minyak. Penggunaan mobil listrik ini antara lain adalah 1. Emisi 0. Jadi, mobil listrik tidak mengeluarkan gas emisi dari sisa pembakaran di dalam mesin berupa gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida, sehingga mobil listrik menjadi kendaraan yang ramah lingkungan. Yang kedua, ekonomis. Peningkatan harga BBM menjadi salah satu pemicu dibuatnya mobil listrik loh teman-teman. Bahkan, mobil listrik lebih hemat dengan asumsi di kawasan Jakarta.
Jika mobil menggunakan BBM jenis Pertamax dan menempuh jarak 140 km per minggu, kamu harus mengeluarkan biaya sekitar 133.000 per minggu untuk pengisian BBM. Sedangkan jika mobil listrik, kita asumsikan bahwa mobil listrik ini berjenis Tesla Model X yang membutuhkan konsumsi daya sekitar 5 km per kWh. Maka mobil ini membutuhkan daya 28 kWh. Kalau kamu melakukan pengisian di rumah dengan asumsi harga 1.700 per kWh, maka kamu hanya perlu mengeluarkan biaya sekitar 47.600 untuk menempuh jarak 140 km. Gimana teman-teman? Lebih hemat bukan? Oh ya, ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak perusahaan yang mulai mengganti mesin-mesin mereka dengan mesin yang lebih hemat energi. Oh iya teman-teman, pendapat yang kami sampaikan ini kami dapat dari sebuah jurnal yang ada di internet tentang mobil listrik. Jika teman-teman ingin membacanya atau ingin menyelusuri lebih lanjut tentang mobil listrik, dapat melihat jurnal dengan mengklik link yang kami taruh di deskripsi ya teman-teman. Terima kasih. Sebuah perusahaan pasti akan memikirkan keberlangsungan perusahaannya, baik dalam jangka panjang maupun pendek. Perkembangan teknologi menjadi salah satu hal yang akan cukup dipertimbangkan di sektor industri. Dikarenakan teknologi adalah salah satu faktor produksi yang dapat menopang berjalannya suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan mencari cara bagaimana agar jumlah output yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih tinggi dibanding dengan inputnya. Oleh karena itu, perusahaan menjawab hal tersebut dengan teknologi, walaupun mereka harus membayar lebih mahal atau memperbanyak modal demi mendapatkan suatu teknologi tersebut. Digitalisasi yang kian berkembang menjadi salah satu shortcut bagi suatu perusahaan untuk mempermudah pekerjaan mereka. Digitalisasi di era industri 4.0 didirikan oleh perkembangannya 5 teknologi utama revolusi industri 4.0, yaitu Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things, Advanced Robotics, dan 3D Printing. AI adalah salah satu teknologi yang sedang naik daun di tahun ini, di mana AI dapat membuat pekerjaan menjadi lebih mudah baik individu maupun perusahaan. Dalam sektor industri, teknologi AI dapat digunakan untuk menciptakan kendaraan tak berawak atau mesin produksi yang bekerja secara otomatis sehingga memudahkan pekerjaan manusia. Teknologi IoT menjadi suatu hal penting dalam perkembangan jaringan internet ataupun di bidang komunikasi, di mana dengan menggunakan IoT dapat memudahkan manusia mudah berinteraksi dengan semua peralatan yang terhubung dengan jaringan internet. Akhirnya teknologi 3DP atau 3D digital printing banyak memberikan manfaat baik itu bagi individu maupun organisasi perusahaan untuk memproduksi barang yang mereka inginkan dan menyampaikannya kepada konsumen. Manfaat tersebut antara lain produksi barang dapat dilakukan dekat dengan konsumen, pengurangan bahan bakar produksi sehingga mengurangi emisi CO2, serta penyimpanan cetak biru produk dalam penyimpanan digital dapat menghemat sumber daya. Advanced robot atau robot dengan logika telah dikembangkan dan digunakan di bidang pengendalian proses produksi yang memungkinkan untuk diekspresikan dalam bentuk linguistik sederhana dengan aturan IF atau A, then atau B. Selain itu, digitalisasi pada supply chain memungkinkan perusahaan untuk memenuhi keinginan pelanggan, mengatasi tantangan di sisi pasokan, dan meningkatkan efisiensi supply chain. Digitalisasi akan membuat supply chain 4.0 menjadi lebih cepat, lebih fleksibel, pengiriman yang lebih kecil, lebih akurat, dan lebih efisien, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi yang berkembang dapat memudahkan pekerjaan perusahaan serta meningkatkan efisiensi bahan bakar dan waktu sehingga dapat meminimalisir biaya dan dapat memproduksi barang yang lebih efisien. Kemajuan robotik juga dapat menguntungkan perusahaan di mana pekerjaan manusia ada yang dapat digantikan oleh teknologi yang lebih canggih dan cepat dibandingkan manusia sehingga dapat menghasilkan output lebih banyak.
Sedangkan untuk jangka panjang, perusahaan dapat mengeluarkan biaya yang lebih rendah mengingat teknologi tersebut adalah mesin yang tidak perlu bahan bakar fosil dan lebih hemat energi. Oh iya teman-teman, materi yang kami sampaikan tadi terdapat dari sebuah jurnal yang ada di internet loh. Jika teman-teman ingin menelusuri lebih dalam lagi, bisa mengakses jurnal tersebut di link yang ada di deskripsi ya. Terima kasih. Adanya perubahan teknologi menyeratkan sebuah fakta bahwa output yang sama dapat diproduksi dengan menggunakan jumlah input yang lebih kecil. Garis isoquant dalam grafik tersebut diberi label Q1 dan garis tersebut menunjukkan kombinasi antara energi dan modal yang akan menghasilkan output Q1. Adanya persinggungan garis isoquant dan garis isokos pada titik C menunjukkan suatu titik optimal, yang berarti suatu perusahaan dapat memperoleh hasil produksi yang optimal dan juga dengan menggunakan biaya yang optimal. Namun, perkembangan teknologi telah memungkinkan dapat mencapai titik optimal itu dengan modal dan energi yang lebih sedikit dalam jangka panjang, yaitu dengan melihat garis isoquant dengan label New Q1, yang berarti perusahaan dapat memperoleh hasil produksi yang lebih optimal dengan biaya yang lebih rendah dari sebelumnya, sehingga sangat bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Jadi teman-teman, kurva ini menunjukkan bagaimana modal dan energi digabungkan untuk menghasilkan suatu output. Suatu perusahaan dapat mengganti lebih banyak modal untuk energi dalam menghasilkan jumlah output mereka. Ini ditunjukkan sebagai gerakan sepanjang isoquant Q1 dari titik A ke titik B dengan modal meningkat dari K1 ke K2 dan energi menurun dari E2 ke E1. Sebagai respon terhadap pergeseran kurva isokos dari CO ke C1 atau C0 ke C1, efisiensi tersebut dapat dicapai dengan mengganti energi dengan modal yang lebih banyak. Ini ditunjukkan sebagai gerakan sepanjang isoquant Q1 dari titik A menuju titik B dengan kapital meningkat dari K1 menjadi K2 dan energi menurun dari E2 menjadi E1. Hal ini menanggapi pergeseran kurva isokos dari C0 dan juga ke C1. If your body, if you want to still alive.